Tahan. Tahan dikit lagi biar rata. Nah, oke. Udah. Ini sama-sama. Ini kamu olesin. Kalau habis mandi udah hilang, kamu olesin lagi. Terus belum tidur kamu olesin. Ya, buat kamu aja. Makasih ya dok. Sama-sama. Maafin ya sikap abang. Dia lagi sensi aja karena nggak bisa ngapa-ngapain. Iya dok, nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Kan dokter Elio juga lagi sakit. Wih, hampir aja. Maaf dok, saya buru-buru. Soalnya dokter Elio minta dimasakin sama saya. Bentar ya. Bang Elio minta dimasakin Arumi. Tumben. Biasanya dia cuma mau masakan Nadia, Mama atau enggak Bi Asri. Kayaknya pas jatuh di lift kepalanya terlalu keras kejeduknya deh. Jadi otaknya Bang Elio kegeser. Malah nyuruh Arumi masak, aneh banget. Nih, kita langsung minum obatnya. Terima kasih. Bentar. Pelan, tunggu. Mama berdiri aja belum. Apa? Aduh. Nah. Satu lagi. Sekalian aja 2. Nanti sore lagi ya. Iya, kamu ingetin Mama ya. Pasti. Itu kenapa ya? Mama dari tadi dengerin tuh belnya Elio bunyi-bunyi terus. Si Arumi bikin salah apa? Mama jadi khawatir deh. Udah, Mama tenang aja. Gak usah dipikirin. Tuh, bunyi lagi kan. Udah aman kok. Tadi Kevin ketemu Arumi, dia lagi mau masakin Bang Elio katanya. Arumi masak. Mama udah suruh Asri buat bikin bubur ayam. Apain? Arumi masak. Iya, nggak ngerti juga. Tapi kata Arumi itu requestannya Bang Elio. Jadi mau gimana lagi? Bang kamu tuh suka dada. Udah. Biarin aja, itu urusan mereka berdua. Kira mau istirahat sekarang, apalagi habis minum relaksan, painkiller, udah pasti ngantuk. Oke? Iya sih. Tapi ya, Mama tuh nggak yakin deh. Arumi bisa ngerawat abang kamu. Badannya imut gitu, kecil. Setuju. Mama aja yang kayak gapura gede begini ketimpa abang kamu langsung tarik ototnya. Gimana dia? Aduh. Ya itu dia, Kevin juga bingung. Bang Elio requestnya Arumi. Dan aturannya kan kalau bobot badan segede Bang Elio, itu harusnya perawatnya laki-laki. Iya. Biar kalau kejadian kayak tadi, dia kuat ngangkatnya, nggak kecetit pinggangnya. Lebih kuat juga ngangkat ya kan. Pasti. Aduh, ya udahlah, mau gimana lagi. Keras kepala juga bang kamu. Yaudah kita lihat aja deh berapa hari ini. Kalau misalnya Arumi nggak kuat, ya bilang sama bang kamu suruh cari perawat yang lain. Better laki ya. Iya dong, biar kuat ngangkatnya. Iya, semua nggak ada Nggak macam-macam. pikirin, Mama fokus recovery pinggang aja dulu. Iya makanya nih, aduh tidur salah, ini salah. Dah, Kevin pijitin mana, lurusin kakinya. Iya. Non, sini biar saya yang lanjutkan. Gak apa-apa Bi, biar saya aja. Soalnya tadi dokter Elio udah pesan kalau saya harus masak sendiri. Gitu ya Non ya. Padahal biasanya Mas Elio itu suka loh makan masakan saya. Enggak Bi, mungkin gini kali ya. Kan dokter Elio tadi bilang kalau dia nggak mau makan masakan rumah sakit. Mungkin kalau bubur itu kayak makanan rumah sakit gitu kali ya Bi. Tapi masakannya Non Arumi sepertinya enak loh. Baunya aja harum. Ini Mas Elio makannya pasti lahap. Amin. Iya dok, udah jadi kok ini. Sebentar. Saya sebentar lagi ke sana. Bi boleh tolong ini nggak? Mangkoknya. Iya. Pakai ini aja. Makasih. Iya dok. Ya Allah Non. Aduh. Udah, biar saya aja Non yang lanjutin. Gak apa-apa Bi. Ini cuma sedikit. Aduh. Sebentar. Sedikit lagi. Tumpah deh. Bi, nampannya di mana ya? Di sini Non. Ada di dalam sini. Ya Rumi kemana sih? Lama banget gak dateng-dateng. Iya dok, sebentar. Arumi kamu ke...
Bang, lu kenapa sih mencetin Mel mulu? Ya Arumi kemana? Lu butuh apa? Iya dari tadi gue suruh dia bikinin makanan tapi sampai sekarang belum jadi. Gue lapar. Gue Ya belum mateng kali, dia di dapur kok dari tadi. Ya kok lama Sabar banget? Ya sabar dikit. Yaudah gue telepon aja deh. Udah, nggak usah. Bisa sabar dikit nggak? Hati-hati Nan. Ya saya anterin dulu ya. Lagian kan yang tugasnya masak itu Bi Asri bukan Arumi. Ngapain lu nyuruh Arumi? Perawat gue itu Arumi bukan Bi Asri. Jadi gue maunya yang bikinin gue makanan itu Arumi bukan Bi Asri. Lagian tadi Mama udah nitipin Bi Asri buat Bu. Dok, ini Ya, biar saya bantu. masakannya udah siap. Lama banget sih. Maaf ya, tadi lama soalnya saya harus ngupas jagung dulu karena saya buatnya pakai jagung segar bukan krim sup instan. Bikin gitu aja lama. Maaf ya dok. Itu tangan kamu kenapa, Romi? Ini tangan kamu. Enggak apa-apa kok dok. Gak apa-apa gimana? Ini kenapa? Ini jelas luka bakar. Ini kenapa? Kena kompor atau air panas atau apa? Enggak, ini tadi cuman kecipratan aja pas tadi lagi nuangin supnya ke mangkok karena buru-buru dok. Tuh kan bang, you see? Ini gara-gara lu ngeburu-buruin Arumi, sekarang tangannya kebakar. Cuma luka ringan. Aku nggak perlu merasa kasihan. Apalagi bersalah. Luka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kakiku yang cacat. Apalagi dibandingkan nyawa Nadia dan nyawa putriku. Yaudah Arumi, kamu ikut saya, kita obatin tangan kamu. Nggak usah dok, nggak usah. Saya kan harus di sini, harus nyuapin dokter Elio. Yaudah, bentar. Sorry, kurang tinggi dikit. Permisi ya bang, maaf. Dok nggak apa. Oke. Nah, it's okay. Dah, yang sakit itu kan kakinya Bang Elio. Bukan tangannya. Jadi, itu artinya Bang Elio masih bisa makan. Oke, butuh bantuan kamu. Ya, gue tinggal dulu Bang ya. Gue mau obatin Arumi. Is that okay? Boleh dok. Kalau tangannya sampai melepuh, bisa-bisa nanti dia nggak bisa kerja lagi. Padahal kan, gue baru mulai. Lagian malas juga debat sama Kevin. Yaudah, sana, obatin dulu tangannya. Makasih ya dok. Ya, permisi nanti bel aja. Nggak menarik. Kayaknya baunya enak. Ini. Enak loh wanginya. Nah, gue nggak boleh terkecoh. Gue harus cobain dulu, baru gue bisa buktiin makanan ini enak atau enggak. Enak lagi. Tunggu. Kenapa gue makannya jadi malah lahap begini? Enggak. Gue nggak boleh kelihatan doyan sama masakannya Arumi. Nanti bisa-bisa dia GR, terus kesenangan. Misi gue kan bukan untuk bikin dia seneng. Gimana ya? 2 atau 3 suap lagi aman kali ya? Mumpung Arumi belum datang. Udah, sini tangan kamu. Nggak apa-apa dok.
Nggak apa-apa, nggak usah. Enggak, Nggak usah. udah sini. Kalau dibiarin bisa melepuh Arumi. Kalau melepuh ntar infeksi gimana? Udah tahan ya. Tahan dikit lagi biar rata. Nah, oke. Udah. Ini sama-sama. Ini kamu olesin. Kalau habis mandi udah hilang, kamu olesin lagi. Terus belum tidur kamu olesin. Ya, buat kamu aja. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Maafin ya sikap abang. Dia lagi sensi aja karena nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Dok, nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Kan Dokter Elio juga lagi sakit. Kamu nggak dendaman ya orangnya? Saya suka. Nggak, maksudnya saya suka orang dengan karakter yang seperti itu, nggak dendaman gitu. Yang kemarin-kemarin, yang sekarang-sekarang gitu. Itu maksud saya. Iya. Aduh, udah bunyi lagi, Dok. Saya duluan ya. Iya, oke. Iya, Dok. Ya ampun bang, baru juga selesai diobatin dipanggil aja. Saya balik, Dok. Saya balik. Udah selesai diobatin. Kamu tolong biasain ya, lain kali jangan terlalu lama ninggalin saya. Saya nggak suka nunggu. Iya, Dok. Saya janji, saya akan usahakan lebih cepat. Ya, kamu jangan cuma janji. Kamu harus tepatin, jalanin janji-janji. Iya, siap, Dok. Maaf ya. Wah, udah dicicipin ya masakan saya. Gimana, Dok? Enak nggak? Asin. Serius, Dok, asin? Tapi tadi saya garamnya dikit kok. Enggak mungkin. Soalnya kalau misalnya garamnya cuma sedikit gitu, nggak mungkin sih rasanya asin. Kamu nuduh saya bohong. Enggak. Bukan kayak gitu, Dok. Enggak, saya nggak nuduh dokter. Dokter jangan salah paham. Saya nggak nyalain siapa-siapa kok. Ya udah, intinya makanan kamu nggak enak. Saya nggak suka. Ya udah, dokter mau dimasakin apa? Mau dimasakin masakan lain? Kalau nggak dokter kasih tahu saya beberapa masakan favoritnya dokter. Nanti saya bikin, saya sesuaiin sama seleranya dokter. Intinya saya nggak suka makanan kamu. Ini masakan kamu nggak enak. Saya nggak suka. Saya nggak bisa makan kayak begini. Mana bisa saya makan kayak Iya, begini? tapi saya kan Dokter? Udah. Permisi, maaf. Kenapa, Dok? Oh, apa? Bang. Ini mau dibawa kemana, Dokter Elio? Bantuin permisi. Lu kenapa sih, Vin? Orang gue lagi rebahan di sini, mau dibawa kemana? Ya lu bilang kan lu nggak suka masakannya Rumi. Katanya asin. Ya udah kita ke ruang makan aja, makan makanan Nabi Asri. Udah jelas cocok di lidah lu kan? Mau dibawa ke ruang tengah. Ya udah saya. Enggak apa-apa. Biarin saya aja. It's okay. Udah. Ayo. Aduh, Kevin ngapain sih ikut campur? Kayaknya dia sengaja nih mau bantuin Arumi. Kamu bisa rebahan dulu, kamu bisa ke kamar kamu istirahat, ya. Atau kamu mau ikut makan sama kita juga boleh kok. Nggak usah. Saya masih kenyang kok. Nanti saya nyusul aja makannya. Oh ya udah kalau gitu, oke. Aduh. Sendal. Tolong ya, Arumi. Maaf. Kaki. Oke. Handphone. Oh. Bel. Itu tuh di situ tuh, di meja. Oh, iya. Nih, selimut nanti beresin. Iya, dokter lewat tuh nanti saya nggak bisa beresin. Ya udah, permisi Arumi ya. Tapi itu tolong. Ya. Thank you. Untung aja nggak dipaksa ikut makan bareng. Lagian di meja makan nanti kan pasti ada mamanya dokter Elio. Walaupun beliau udah minta maaf sama aku, tapi tetap aja mukanya tuh tegas. Lihat beliau rasanya grogi. Apalagi disuruh makan semeja. Bisa-bisa nasinya nggak ketelan. Masa iya sih seasin itu?
Perasaan nggak asin deh. Malahan pas banget rasanya. Kok dokter Elio bilang asin? Sayang, kamu. Aduh, ini apaan sih? Sayang, tunggu dulu. Aduh, kamu kenapa sih? Kamu tenang dulu. Aku salah apa? Ini kenapa sih? Kok aku dilempar-lempar kayak gini? Kamu nggak boleh kayak gini. Sayang. Nanti kalau sampai mama tahu, kamu bisa dimarahin. Mama kan udah pernah bilang sama kamu nggak boleh kasar-kasar sama aku. Meskipun cuma bercanda. Apalagi ini serius, sakit. Tuh kan. Sekarang apa-apa kamu ngadu ke mama. Kamu ngapain dikit-dikit ngadu ke mama gitu. Siapa sih? Siapa yang ngadu ke mama? Aku nggak ngomong apa-apa. Siapa? Ya, kamu yang ngadu ke mama. Kamu ngapain ngadu soal masalah kita? Sayang, beneran. Sumpah demi apapun, aku nggak bilang ke mama tentang masalah kita. Aku nggak ngomong apa-apa beneran. Sumpah. Nggak usah bohong kamu. Kok bohong? Ngapain aku bohong sih? Kamu tuh berubah ya, Mas. Kenapa sih semenjak ada Kenzo kamu berubah? Mana perhatian kamu dulu ke aku? Oh, aku tahu. Pasti gara-gara Kenzo itu anaknya Arumi kan? Makanya kamu juga udah gak perhatian ke aku. Kamu malah mikirin Arumi. Apa sih? Iya kan? Ngaku aja deh. Kok gitu sih? Enggak. Enggak. Kamu dari mana? Dari TMC Hospital. Terus ketemu sama Arumi. Iya sih. Laura, kamu kenapa sih? Sayang. Buset. Apa sih? Ngapain kamu ketemu dia, Kalian temu-temu kangen gitu, Enggak. Gimana caranya mau ketemu kangen? Kamu tahu sendiri kan? Arumi itu benci banget sama aku. Gak ada ceritanya kangen-kangenan. Itu accident. Semuanya ketegas. Udah deh, kamu ngaku aja. Emang dia benci sama kamu, tapi kamu apa? Kamu kangen sama Arumi, iya kan? Hah? Bisa gak sih stop, Udah deh, kamu jujur aja. Apa jangan-jangan kamu udah bilang ke Arumi kalau misalkan anaknya ada di kamu biar kalian tuh bisa balikan, iya kan? Akhirnya kalian mau nggak mau balikan lagi, rujuk lagi, iya kan? Wah, sayang, kamu kenapa sih? Kamu kesambet? Sakit? Nggak panas tapi. Sayang, ini mata kamu juga berubah nih. Aku takut. Sayang. Ampun, aku sumpah aku nggak ngadu. Kamu mending tenangin diri kamu ya. Kamu tenangin. Ih, nyebelin banget lagi main pergi gitu aja. Oh, Awas hati-hati pelan-pelan. Maaf. Dikunci dulu. Gimana keadaan mama? Ya, udah nggak terlalu sakit sih. Tadi mama juga udah minum obat. Terus mama juga udah rebahan. Dibantuin Kevin juga tadi. Aman kok. Dah, nggak usah dipikirin. Aku minta maaf ya, Ma. Aku udah numpang di sini, aku nyusahin, bikin mama cedera. Gak boleh ngomong gitu. Kamu anak mama, ya. Kita nih keluarga. Jadi apapun yang terjadi, kita harus saling support satu sama lain. Kalau Kevin kenapa-napa, mama juga akan rawat sama kayak kamu, ya. Sama, begitu pula mama, ya. Oke? Thank you, Ma. Udah, tuh. Ambil dulu. Mau gua ambilin nggak, Ma? Iya, nasinya tolong. Jauh mama soalnya. Semua sayur? Boleh, Ma. Jadi repot. Repot lah. Kamu juga waktu kecil juga mama yang ladenin, ya kan? Sama kamu sama Kevin. Dadah. Makasih, Kevin. Oh ya, tadi mama di kamar pesen kursi roda elektrik buat kamu. Harusnya sih, tunggu mama cek dulu. Besok udah nyampe ya. Jadi kamu akan lebih enak. Kalau kamu bosan di kamar, kamu bisa jalan-jalan dengan kursi roda elektrik itu ya. Kamu bisa kontrol sendiri. Oke? Ditunggu aja besok kalau datang. Itu ide yang bagus sih, Ma. Biar Arumi nggak ikutan kecetit juga pinggangnya, dorong-dorong Bang Elio. Ya cukup mama aja ya. Bicara soal Arumi, dia mampu merawat kamu. Ma, urusan mampu atau nggak mampu, dia udah bilang bisa, Ma. Dia harus mampu. Ya, tapi gimana pun juga, Arumi itu kan backgroundnya bukan perawat. Mama tuh maunya kamu ambil nurse yang profesional supaya tahu gimana cara handle kamu, tahu kondisi kamu. Itu maksud mama. Apapun itu, aku cuma mau Arumi yang rawat aku. Makin lama gue makin gak habis pikir deh sama Bang Elio. Kenapa sih dia kekeh banget harus Arumi yang ngerawat dia? Apa dia diam-diam memang suka sama Arumi? Tapi kalau suka, kenapa dia tega bikin Arumi capek kayak gitu? Atau dia emang sengaja mau ngerjain Arumi?
Mau nih, mau ambilin. Permisi. Mau ambil. Permisi Bu, Dokter Kevin. Karena Dokter Elio sedang makan, saya boleh izin pulang sebentar? Mau ngapain? Iya, tadi kan saya kesininya dadakan. Jadi saya nggak ada persiapan apapun untuk nginep, jadi baju-baju saya nggak ada. Jadi saya boleh izin pulang ambil baju-baju saya? Yaudah, nanti saya anterin nih, habis saya makan, kita langsung ke rumah kamu ya. Nggak bisa.